Jadi maaf, dosa yang kita kerjakan ini bukan di level masyarakat. Kalau kita mau jujur, dosa yang kita kerjakan bukan hanya level masyarakat, tapi juga level birokrat, aparatur sipil negara, ASN, orang yang diberikan jabatan oleh Allah, mulai RT, RW, yang kita tanda tangani tanpa perasaan takut kepada Allah. Uang haram itu kita bawa pulang ke rumah, kita masukkan ke mulut istri yang tak berdosa, kita suapkan ke mulut anak yang tak tahu apa-apa. Summa na'udzubillah falam yughfar lahu. Kalian tak akan dapat ampunan dari Allah. Satu, kau ustaz kau lain lo kowe mo. Bapak ibu ndak setuju ndak apa-apa, nak bongi-bongi ngajak bertumbuk beko di luar jadi yo. Ndak diundang ndak bonti. Jadi kalau kita ni habiskan masa kita beribadah, Pak, untuk dekat dengan Allah, tidak sibuk lagi ngurus aib orang, sibuk ngurus aib sendiri, terkadang kita tak sempat, terkurang menjalankan aktivitas, maka sudah menjadi tanggung jawab Allah untuk menyempurnakan segala keperluan kita. Dan ini cerita ini dulu telah disampaikan oleh Allah buat Bani Israel yang terdampar di lembah Tin. Ayat yang dibacakan imam tadi, wa zalalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Kami turunkan makanan yang terbaik buat Bani Israel. Makanan itu manna dan salwa. Bukan hanya makanan, bukan hanya rumah, tapi juga air diberikan Allah. Wa izistasqa Musa liqaumihi faqulna drib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asrata aina. Kami keluarkan 12 mata air dari batu yang sangat besar. Air itu mengalir selama 40 tahun tidak pernah berhenti mengalir. Cerita ini bukan cerita baru, dulu telah diulang-ulang oleh Allah dalam Quran. Jadi makanya hadirin yang dimuliakan Allah, orang kalau habiskan masanya untuk agama, sibuk untuk perkara agama, terkadang agak sedikit terbengkalai untuk urusan dunia, sibuk dia memperbaiki hatinya, maka Allah bertanggung jawab penuh untuk menyempurnakan segala keperluan hidupnya. Hari ini kita ni Pak, kadang-kadang beragama ni lucu. Pengajian setiap anytime, every time. Di mana ada ustaz tiba, di mana ada kajian datang. Tapi mengaji ini tidak membuat kita dekat dengan Allah, maka kadang-kadang membuat kita jauh dari Allah. Berapa banyak orang yang pengajian hubud dunia, berapa banyak orang yang pengajian cinta dengan dunianya berlebih-lebihan, sehingga mengalahkan kecintaan mereka dengan kematian bertemu dengan Allah. Sehingga satu orang berkata dengan saya, Pak Ustaz, anak saya laki-laki Ustaz, umurnya 24 tahun. Kalau dapat Ustaz, anak saya ini sudah bekerja. Ini wirid jemaah pengajian saya, tidak perlu saya sebut di masjid mana, pokoknya di Pekanbaru. Dia telepon saya, jumpa saya. Di mana jumpa? Itu dekat soto Pak Imam Jalan Paus. Saya lagi makan soto di sana, jumpa dia, duduk sama suaminya. Ustaz, anak kami laki-laki Ustaz, anak kami ini pegawai negeri Ustaz. Kok dapat Ustaz, memang kami kok memang selektif gini untuk memilih menantu kami Ustaz. Alhamdulillah. Seperti apa orang yang ibu mau? Karena ambo kalau stok betino banyak sebenarnya. Kenapa saya katakan ya? Karena mahasiswa saya banyak, kawan-kawan saya yang siap ta'aruf banyak. Saya bilang, kok dapat Ustaz orang awak? Nam pertama umurnya jangan sampai lebih pada anak ambo. Dan kedua, kok dapat minantu ambo yang cewek tu Ustaz? Kok dapat pegawai negeri pulau? Kok dapat Ustaz nyo pakai jilbab panjang, pakai cadar lembut Ustaz, jangan ada kasar seketek pun. Lah banyak cito sampai nyo sakit kepala ambo. Kalau itu syarat nan ibu sampein, omo betino tu jadi bini ambo boleh. Kita ni lucu Pak. Kita ni kan kadang-kadang beramal ni pingin kadang-kadang yang terbaik. Terkadang orang beriman tu Pak, menerima kadang-kadang yang tak cocok dengan hati, itu sikap iman. Maka dari mana kita bisa melihat menjas bahwa diri kita ni sukses dalam bidang pengajian? Makin ngaji makin angan-angan makin tinggi, makin ngaji makin kriteria makin hebat, makin ngaji makin kecintaan dunia tu makin berlebihan. Bayangkan terkadang Pak, kebahagiaan kita di dunia ini tidak disempurnakan Allah nanti di akhirat. Kenapa mesti banyak kriteria Pak? Saya ingin sampaikan buat kita bersama. Kok dapat Ustaz suami anak kami, kok Ustaz Jolah
alumni Iko dan sebagainya. Kok dapat la ilaha illallah? Pak, Bu, saya mau ingatkan kepada kita bersama, terkadang iman itu adalah keputusan yang terkadang bertolak belakang dengan keinginan kita. Tapi kalau kita bisa menerimanya, inilah yang namanya iman. Sebetulnya Pak, Bu, hidup bahagia itu sederhana saja, simple saja. Tidak perlu mobil mewah, tidak perlu rumah mewah, tidak perlu banyak harta, tidak perlu macam-macam sebagainya, banyak aset, banyak sawit dan sebagainya, tidak perlu. Hidup simple itu sederhana. Kalau Bapak Ibu ingin bahagia, sederhana saja. Apa rahasianya? Rahasianya kalau hidup ini ingin tenang, tidak ada kegelisahan, rahasianya cuma satu. Apa rahasianya? Kojon kojo orang, jadi kacau kojo Allah. Simple saja. Kerjakan kerja kita, jangan dikerjakan kerja Allah. Kerja kita hanya tanam padi, kasih air, kasih pupuk. Urusan daun tumbuh, urusan buah tumbuh, bukan urusan kita. Di balik ketidakmampuan kita, nanti Allah yang akan menyelesaikannya. Kerja kita menikah, bercampur dengan istri. Urusan dapet anak atau tidak bukan urusan kita. Anak awak jantan atau betino bukan urusan kita. Anak kita kulitnya hitam atau putih bukan urusan kita. Anak kita mancung atau pesek bukan urusan kita. Kerjakan kerja kita, biarkan Allah yang menyelesaikan kerja Allah. Hari ini yang membuat kita gelisah, kita mengacau kerja Allah. Pak Ustadz, kami punya anak 3, jantan ketiga-tiganya Ustadz. Kami pingin dapat anak pedusi Ustadz. Dan kami konsultasi sama dokter, sama ahli gizi, sama orang ahli. Katanya kalau ingin dapat anak pedusi, banyak-banyak makan daging. Kalau pingin anak laki-laki, banyak-banyak makan sayur. Kami cubalah setahun ke Ustadz program hamil, makan daging yang selama setahun kau. Alhamdulillah kami hamil. Ketika melahirkan, lahirlah anak ndak jantan, ndak batino, bencong lahir. Stres. Karena kita ngacau kerja Allah. Maka jangan dikacau tu kerja Allah. Kerja kita bekerja. Urusan dapat piti atau ndak kau jawab dah. Urusan uangnya banyak atau sedikit bukan kerja kita. Kacau kerja awak, jangan dikacau kerja Allah. Hari ini kita suka mengacau kerja Allah, maka stres Pak. Stroke, pecah pembuluh darah, penyumbatan pembuluh darah, tensi tinggi, akhirnya mati mendadak. Kenapa? Karena kita mengacau kerja Allah. Jadi mohon maaf,